Acara zikir kebangsaan di halaman Istana Merdeka pada Kamis malam lalu menjadi momentum untuk pertama kalinya Presiden Jokowi meminta maaf terkait dengan jabatannya sebagai pemimpin negara. Permintaan maaf Presiden Jokowi atas kekurangan dalam pemerintahannya bisa diterima dengan kebesaran hati masyarakat. Evaluasi atas kebijakannya tetap perlu dilakukan, alih-alih dimaklumi. Pelemahan demokrasi ataupun kemunduran reformasi di masa pemerintahan Jokowi membutuhkan koreksi. Inilah catatan Kompas TV, maaf Jokowi dan harapan pilkada tanpa intervensi. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Tapi kalau permintaan maaf dalam konteks kenegaraan itu harus disebutkan oleh Presiden Jokowi. Mana sih sisi kelemahan yang dianggap kelemahan oleh Pak Jokowi sehingga beliau merasa meminta maaf kepada rakyat Indonesia? Tolong sebutkan. Kalau enggak, ya ini permintaan basa-basi. Presiden Jokowi tak kuasa meneteskan air mata saat sesi doa dan zikir yang dibacakan pengasuh salah satu pesantren Sulawesi Selatan, Muhyiddin Tahir. Di tengah acara, Jokowi meminta maaf atas kekurangannya dalam memimpin Indonesia selama 10 tahun ini. Dirinya menyadari, sebagai manusia biasa, ia tidak mampu menyenangkan semua pihak. Harapan semua pihak pun tak mungkin dipenuhi semua. Bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap Jokowi ini mendapat apresiasi Partai Amanat Nasional. Menurut PAN, meski mengakui banyak kekurangan dan kealpaan sebagai pemimpin, permintaan maaf Jokowi secara terbuka di hadapan 3.000 lebih peserta yang hadir adalah bentuk sikap seorang negarawan. Beliau mengakui bahwa sebagai seorang kepala negara, tetapi juga sebagai seorang manusia biasa, tentu bisa berbuat kesalahan. Ini adalah sebuah bentuk kenegarawanan beliau yang mengakui adanya kekeliruan, kekurangan, ataupun kesalahan. Berbeda dengan PAN, Partai Kebangkitan Bangsa menilai ada tempat untuk Presiden menyampaikan pertanggungjawaban selama menjabat. Meski PKB yakin masyarakat akan memaafkan, sebagai penerima mandat dari rakyat, Jokowi tetap harus mempertanggungjawabkan janji-janji politiknya. Bersama dengan PKB, partai tempat Jokowi bernaung PDI Perjuangan menilai permintaan maaf Jokowi sudah terlambat. Karena memang semuanya sudah cukup terlambat. Kemunduran demokrasi ini adalah sesuatu hal yang sangat buruk. Begitu juga maraknya korupsi. Tapi selaku presiden itu ada laporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat Indonesia terkait dengan janji-janjinya, terkait dengan kepercayaan yang sudah diembannya, terkait dengan mandat sudah sampai di mana. Termasuk janji menegakkan demokrasi juga masih tanda kutip ada yang masih belum merasakan kepuasan itu. Termasuk juga janji untuk pindah ibu kota juga sampai hari ini juga belum. Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran masih cukup lebar, banyak juga yang kena PHK. Nah, itu janji pertumbuhan 7% tidak tercapai. Lazimnya, sebuah permintaan maaf mendapat respons yang positif. Namun, timbulnya pro kontra menanggapi maaf Jokowi dinilai pengamat politik BRIN Siti Zuhro disebabkan karena ada catatan ketidakpuasan yang belum dijawab oleh Jokowi selaku presiden. Jadi kalau memang betul ya kepuasan itu sangat mendominasi masyarakat, tentunya tidak perlu ada pro kontra. Ya logikanya tidak perlu ada pro kontra. Kalaupun seandainya muncul kontra terhadap sebagian besar yang sangat puas, itu tenggelam biasanya. Keputusan Jokowi yang mengizinkan putra sulungnya Gibran maju dalam kontestasi Pilpres dengan mengubah aturan di Mahkamah Konstitusi
menurut Zuhro, meninggalkan noktah merah bagi hukum di Indonesia. Lah itu yang mungkin masih dipertanyakan untuk Pak Jokowi. Karena apa? Yang beredar luas yang dirasakan itu contoh, mengapa kok harus gitu ya, putranya sendiri diusung gitu ya, sementara dari cuman wali kota mendadak langsung seperti itu dengan mengubah umur. Itu contoh. Nah, mungkin kalau kita bisa nerima, sebagian besar kita belum. Ini gimana? Dianggap masih memberikan legacy, memberikan satu noktah pada hukum kita, etika kita gitu ya, dan sebagainya. Dan memasuki masa pendaftaran Pilkada serentak bulan Agustus ini, independensi istana kembali diuji. Masuknya nama putra bungsu Presiden Kaisang Pangarep dalam bursa Pilgub Jakarta dan Jawa Tengah memunculkan kekhawatiran sejumlah pihak. Sangat disayangkan bagaimana pesta demokrasi pilkada terbesar pertama kali di Indonesia bukan ditentukan oleh masyarakat dari bawah. Pencalonannya bukan ditentukan oleh hasil survei yang representasi suara dari pemilih di bawah, tapi ditentukan oleh kepentingan yang tidak terkait dengan daerah tersebut oleh pihak-pihak tertentu yang memang sekarang dianggap memiliki kekuasaan lebih. Tarik-menarik kekuatan politik mulai terasa khususnya di Pilkada Jakarta. Tarik ulur koalisi pendukung Prabowo Gibran yang tergabung di dalam KIM disinyalir akan mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur. Besarnya dukungan penguasa di belakang RK inilah dinilai pengamat politik bisa mengubah hasil survei yang sejauh ini menempatkan Anies Baswedan di peringkat 1. Lihat peluang Anies di tantangan Mas Anies lebih kepada tiket atau tidak, karena di atas kertas dia masih unggul selisih paling tidak di atas di dua digit ya dengan Ridwan Kamil. Secara real demokrasi di Indonesia itu bukan sekedar membaca partisipasi persepsi publik. Ada yang namanya mobilisasi yang seperti kita lihat di Pilpres itu bisa dengan mudahnya mengubah hasil suara, apalagi ketika ada calon tertentu yang akan di backup oleh kekuasaan, baik itu dari sisi finansial, baik itu dari sisi birokrasi, baik itu dari sisi aparat, yang semoga tidak terjadi lagi kontroversi dalam pilkada seperti apa kita lihat dalam Pilpres. Besarnya kekuatan pemerintah yang tergabung dalam satu koalisi hingga trauma di masa Pilpres membutuhkan komitmen dari Presiden dan jajarannya untuk menjamin pilkada bebas dari cawe-cawe penguasa. Karena tanpa itu, permintaan maaf Jokowi hanyalah basa-basi politik. Tapi kalau permintaan maaf dalam konteks kenegaraan itu harus disebutkan oleh Presiden Jokowi. Kita menyebut ini pemilu terburuk sepanjang era reformasi, baru nggak setuju. Kita menyebut revisi undang-undang KPK itu membuat KPK seperti yang sekarang, dia nggak akan setuju. Kita menyebut dinasti politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu berbahaya bagi demokrasi, pasti baru juga nggak setuju. Nah, jadi hanya Pak Jokowi ini sekarang dan tentu saja mungkin panel Barus yang tahu mana sih sisi kelemahan yang dianggap kelemahan oleh Pak Jokowi sehingga beliau merasa meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Tolong sebutkan, kalau enggak ya ini permintaan basa-basi. Tim Liputan Kompas TV. Dalam ilmu komunikasi, minta maaf adalah puncak pengakuan kesalahan bila disampaikan dari lubuk hati. Meski kesalahan sudah diakui, permintaan maaf tetap harus diimbangi dengan sebuah evaluasi untuk menatap Indonesia ke depan. Pilkada serentak 2024 bulan November mendatang menjadi pesta demokrasi yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, terkecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sikap terbuka Jokowi kala meminta maaf akan lebih baik jika dicerminkan pada agenda nasional seperti Pilkada serentak 2024. Salah satunya dengan tidak mengintervensi proses pilkada, utamanya pada hal yang bisa menutup kesempatan masyarakat di berbagai daerah untuk mendapatkan kepala daerah yang sesuai harapan dan dianggap mampu menyelesaikan permasalahan di daerah masing-masing. Demikian catatan Kompas TV pekan ini. Sampai jumpa minggu depan.
Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya adegan romantis terjadi di ajang Olimpiade Paris 2024. Atlet badminton Tiongkok Huang Yaqiong dilamar kekasihnya Liu Yuchen usai juara dan menyabet medali emas. Selengkapnya usai jeda.